SK-nya. Oke. Layarnya sudah muncul ya? Yang Bapak share. Sudah, Pak. Oke. Terakhir kali kita bahas soal nomor berapa ya? Nomor 13 ya, kalau nggak salah. Sekarang kita ke nomor 14. Sebentar. Oke, ini. Jika dua digit terakhir dari A pangkat 777 adalah 77, maka dua digit terakhir dari A adalah titik-titik. Oke. Kita langsung bahas ya. Dua digit terakhir dari A pangkat 777 adalah 77, maka dua digit terakhir dari A adalah titik-titik. Pertama, Bapak mau sampaikan bahwa ini FVB dari A dengan 10 itu pasti sama dengan 1. Kenapa bisa begitu? Karena 10 adalah 2 dikali 5. Artinya 10 punya faktor prima, angka 2 dan angka 5. Nah, si A ini kalau kita pangkatkan 777, dua digit terakhirnya adalah 77. Jelas A bukan merupakan bilangan genap. A merupakan bilangan ganjil. Makanya A tidak bisa dibagi 2. Kemudian, karena dua digit terakhirnya adalah 77, jelas di sini A tidak bisa dibagi 5. Karena kalau sebuah bilangan kelipatan 5, maka angka satuannya kalau bukan 0 pasti 5. Sementara di sini eh, angka satuan dari A pangkat 77 adalah A pangkat 777 adalah 77. Makanya ini bukan kelipatan 2 dan bukan kelipatan 5 si A-nya. Sehingga FEB dari A dengan 10 sama dengan 1. Dengan dasar yang sama, kita bisa buat FEB dari A dengan 100 itu pasti sama dengan 1. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Eh, Pak. Kemarin kan Bapak udah bilang ini, eh, berdasarkan teorema Euler, kita punya kalau FVB dari A dengan M sama dengan 1, maka A pangkat PM itu kongruen dengan 1 modulo M. Artinya, jika dibagi M bersisa 1, si A pangkat PM-nya itu sendiri. PM sendiri kalian kan sudah tahu. PM adalah banyak bilangan yang relatif prima dengan M, yang mana bilangan tersebut kurang dari M. Nah, sekarang kita mulai dari P10. Kita mulai dari P10. P10 itu sama dengan berapa? P10 tentu sama dengan 10 dikali 1 dikurang 1 per 2 dikali 1 dikurang 1 per 5. Atau sama dengan 10 dikali 1 per 2 dikali 4 per 5. Sama dengan 4. P10 sama dengan 4. Nah, karena FVB dari A dengan 10 adalah 1, dan P10 sama dengan 4, maka kita punya akibatnya A pangkat P10 itu sama dengan A pangkat 4, dan A pangkat 4 ini akan kongruen dengan 1 modulo 10. Bisa dipahami?
Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Eh, Mungkin nanti akan muncul pertanyaan kenapa harus dibawa ke 10 dan 100. Karena sebenarnya yang diberikan di soal itu dua digit terakhir dari A pangkat 777. Yang mana dua digit terakhir ini kan berhubungan sama sisa ketika dibagi 10 atau dibagi 100. Contohnya misalnya kita punya 357. Kalau kita bagi 10 sisanya 7. Artinya digit terakhir itu sama dengan sisa ketika bilangan tersebut dibagi 10. Sementara dua digit terakhir 57 itu adalah sisa ketika 357 kita bagi dengan 100. Makanya kemudian kita mengarahkannya ke modulo 10 dan modulo 100. Oke, anyway ini A pangkat 4 sama dengan kongruen dengan 1 modulo 7. Nah, kita lihat lagi 777 kalau dibagi dengan 4 berapa? Kalau dibagi dengan 4 itu 1. Oke. Oke. Nah, jadi kita punya ini. Kalau A pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 10, maka A pangkat 4 jika dipangkatkan dengan 194 pasti kongruen dengan 1 dipangkatkan 194 modulo 10. Kalau untuk sifat ini Bapak harap kalian masih ingat ya. Karena kan kemarin Bapak udah pernah bilang kalau kita punya A pangkat N, A kongruen dengan B modulo M, maka kemudian A pangkat N pasti kongruen dengan B pangkat N modulo M. Pokoknya ingat-ingat lagi yang kita pelajari 2 hari yang lalu ya. Nah, 4 dikali 194 kan 776. Berarti kita punya A pangkat 776 itu kongruen dengan 1 1, 4, 1, Pak. Nah, kalau kita kalikan dengan A, maka A pangkat 776 dikali A akan kongruen dengan 1 dikali A modulo 10. 10. Nah, ini A pangkat 777 kongruen dengan A modulo 10. Nah, artinya apa? Artinya A pangkat 777 jika dibagi 10 bersisa A. Nah, bukan bersisa A sih, kongruen dengan A modulo 10. Nah, dari sini kan kita bisa tebak langsung ya, karena kan lihat ini, dua digit terakhir dari A pangkat 777 adalah 77. Dua angka terakhirnya adalah 77. Berarti kalau dibagi 10 kan sisanya 7 ya. Oh iya, Pak. Nah, Berarti langsung dari 77 aja, Pak. ya karena A pangkat 777 itu kongruen dengan 7 modulo 10. Maka kita bisa simpulkan apa? Maka jelaslah angka satuan dari A. Bapak bilang angka satuan dari A ya, bukan A-nya sama dengan 7 ya. Angka satuan dari A pasti sama dengan 7. Bisa 7. dipahami? Bisa, Pak. Karena ini kan A pangkat 777 itu sama dengan A pangkat 1 modulo 10. Iya, Pak. Artinya A pangkat 1 modulo 10 itu kongruen dengan 7 modulo 10. A jika dibagi 10 sisanya 7. Pasti angka satuan dari A sama dengan 7. Oke, Bapak harap bisa dimengerti sampai di sini ya. Iya, Pak. Nah, karena A-nya itu adalah angka satuannya adalah 7, maka kita bisa asumsikan A sama dengan 10K 7. Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Karena kalau dibagi 10 kan sisanya 7. Pasti dia A itu berbentuk 10K ditambah 7. Nah, kembali lagi Bapak mau ini ingatkan bahwa dua digit terakhir dari A pangkat 777 adalah 77. Artinya A pangkat 777 itu akan kongruen dengan 77 modulo 100. Karena dua angka terakhirnya 77, jadi mau dia 2377 misalnya.
Kalau kita bagi 100 kan yang kita pandang itu sisanya adalah dua angka terakhir ini. Iya, Pak. Makanya ini kalau dibagi 100 sisanya 77. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, karena A adalah 10K ditambah 7, nah sebelum dilanjutkan, ini dulu kita cari dulu ini pi 100. Kita mau arahkan ke Euler tadi. Pi 100 Bapak, ya. terima Wan masuk ke Zoom katanya. Nah, pi dari 100 itu apa? Pi dari 100 berarti kan sama dengan 100 dikali 1 kurang setengah, ya 1 kurang seperlima. Ya. Sama dengan 100 dikali 1/2 dikali 4/5. sama dengan 40. Artinya, pi 100 itu sama dengan 40. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, karena tadi Bapak ulangi lagi, karena FEB dari A dengan 100 adalah 1, maka kita bisa buat A pangkat pi 100, yang mana ini sama dengan A pangkat 40, itu akan kongruen dengan 1 modulo 100. Nah, ingat, tadi kita mau cari dua angka terakhir dari A. Yang diketahui kan baru ini, dua digit terakhir dari A pangkat 777-nya. A-nya sendiri belum tahu kita berapa. Sementara A itu tadi kita sudah asumsikan sama dengan 10K tambah 7. Nah, balik lagi ke sini, ini A pangkat 40 dibagi 100 itu bersisa 1. Nah, kembali lagi kita lihat 777 kalau dibagi 40 itu bersisa 17. Nah, jadi kita bisa bikin kayak gini. A pangkat 40 dipangkatkan 19. Ini sama dengan A pangkat berapa ya? A pangkat 360 ya? Berapa sih? 760, sorry. Ini akan kongruen dengan 1 modulo 100. Ya, caranya mirip dengan yang tadi. Nah, sementara A pangkat 777 itu sama dengan A pangkat 760 dikali A pangkat 17. Dan ini akan kongruen dengan, karena A pangkat 760 bersisa 1 dibagi 100, maka ini akan kongruen dengan 1 dikali A pangkat 17 modulo 100. Atau dengan kata lain, A pangkat 777 itu kongruen dengan A pangkat 17 modulo 100. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Tadi kan kita tahu ya, A pangkat 777 itu kalau dibagi 100 bersisa 77. Ya. Dan A itu adalah 10K ditambah 7. Nah, sekarang Bapak mau bikin ini dulu. Ingat, tadi kita punya A sama dengan 10K ditambah 7. Kemudian kita punya A pangkat 777 kongruen dengan 77 modulo 100. Dan terakhir kita punya A pangkat 777 itu kongruen dengan A pangkat 17 modulo 100. Nah, sekarang yang tiga ini yang mau kita olah. Nah, Bapak akan mulai dari A pangkat 17 dulu. A pangkat 17 itu sama dengan 10K ditambah 7 dipangkatkan 17. Nah, dari sini kita gunakan binomial Newton. Kalau kita gunakan binomial Newton, kalian masih ingat ya? Ini sama dengan 17 kombinasi 0. 10K-nya pangkat 17 kali 7 pangkat 0 ditambah 17 kombinasi 1. Ini 10K-nya dipangkatkan 16 kali 7 pangkat 1 ditambah dan seterusnya. Nanti ada 17 kombinasi 15. 10K pangkat 2 kali 7 pangkat 2 ditambah 17 kombinasi 16. 10K sekarang tinggal pangkat 1
kali 7 pangkat 16 ditambah 17 kombinasi 17 kali 10K pangkat 0 dikali 7 pangkat 1. Nah, Bapak minta ini dulu. A pangkat 17 itu sama dengan 10K ditambah 7 dipangkatkan 17. Kenapa? Karena A adalah 10K ditambah 7. 7. Nah, kemudian kita gunakan binomial Newton dimulai dari 17 kombinasi 0, 10K dimulai dari pangkat 17, kemudian 16, 15, dan seterusnya sampai 0. Sementara 7 dimulai dari pangkat 0, pangkat 1, dan seterusnya sampai pangkat, oh ya ini, keliru ya, 17. Oke, bisa dipahami bagian ini? Bisa, Pak. Nah, sekarang begini, Bapak tanya, kalau kita punya 10K, Bapak pakai ini ya, pangkat 17 dikali 7 pangkat 0. Ini kelipatan 100 nggak? Pasti kelipatan 100 atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? 10. Ingat ya, 10K dipangkatkan 17 kan bisa kita ubah jadi 10 pangkat 17. Ngerti ya? Oh iya, bisa, Pak. Nah, artinya apa? Artinya ini pasti kelipatan 100. 100. Yang ini kelipatan 100 juga nggak? Iya. Karena 10-nya pangkat 16. Oh iya. Sampai nanti yang ini. Ini juga kelipatan 100 nggak? Ya. Yang bukan kelipatan 100 yang mana? Yang belum tentu kelipatan 100. Yang dua ini kan? Iya, Pak. Nah, jadi maksud Bapak begini. Contoh, kalau Bapak punya 24 ditambah 7, kalau Bapak bagi dengan 8, sisanya berapa? 24 tambah 7, 33. 7 nggak? Bagilan. 7 kan? 7. Nah, artinya apa? Kalian nggak usah cari 24 tambah 7-nya jadikan 31, nggak usah. Oh, berarti kayak 7-nya tuh yang di Iya, itu kan, Pak. karena ini kan udah habis dibagi 8. Oh, sisanya 7 ya, Pak. Ya, ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, artinya dari yang ini kita nanti akan punya A pangkat 17. Karena A pangkat 17 itu sama dengan ini, kelipatan 100 semua kecuali yang dua ini, berarti A pangkat 17 ketika kita bagi dengan 100 pasti Sisanya 7. sama, sisanya pasti 17 kombinasi 16 kali 10K pangkat 1 kali 7 pangkat 16 ditambah 17 kombinasi 17 10K pangkat 0. Bentar, terlalu sempit ruangannya. Dikali 7 pangkat 17. Bisa paham nggak yang ini? Bisa, Pak. Karena ini kan kelipatan 100 semua. Ya. Kecuali yang dua ini. Kelipatan 100-nya karena ada 10 kuadratnya ya. Ada 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Nah, tinggal dicari ini. 17 kombinasi 16 kan 17. Dikali 10K pangkat 1. 10K. Ya. Kali 7 pangkat 16. Ngerti? Ngerti, Pak. Ditambah 17 kali 7, kombinasi 17 adalah 1. 1 dikali 10K pangkat 01 kali 7 pangkat 17. Modulo 100. 100. Nah, sekarang ini kan bisa kita faktorkan ya. Karena sama-sama ada 7 pangkat 16, berarti ini bisa diubah jadi 7 pangkat 16 dikali 170K ditambah 7. Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Ini ya. Nah, ini sama dengan ini. Nah, sekarang coba diperhatikan ini. 7 pangkat 4 sama dengan berapa? 7 pangkat 4 itu kan sama dengan 7 kuadrat dikuadratkan. 7 kuadrat adalah 49. 49 dipangkatkan 2. 44, 6, 3, 19. Nah,
1, 0, 1, 14. Ini ya, 2401. Jadi maksud Bapak adalah 7 pangkat 4 ini, kalau kita bagi 100, sisanya berapa? Sisanya 1. Satu. Nah, maka 7 pangkat 4 dipangkatkan 4, itu pasti kongruen dengan 1 pangkat 4 modulo 100. Oh iya. Atau 7 pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 100. Nah, sekarang karena kita punya 7 pangkat 16 dikali 170K ditambah 7, berarti ini akan kongruen dengan 1 dikali 170K ditambah 7 modulo 100. Bisa paham? Karena ini sisanya 1 dibagi 100. Berarti ini kan 1 dikali ini. Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Kita lanjutkan. Berarti ini 7 pangkat 16 dikali 170K ditambah 7 akan kongruen dengan 1 dikalikan ke dalam, tinggal 170K ditambah 7 modulo 100. Nah, berarti kita punya A pangkat 777 itu kongruen dengan 170K ditambah 7 modulo 100. Nah, ingat, selain ini tadi kita juga punya A pangkat 777 juga kongruen dengan 77 modulo 100. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, artinya apa? Artinya yang ini kongruen keduanya. Sama aja kan, Pak? Ya, berarti 170K ditambah 7 itu yang mana ini sama dengan berapa ya? 100K ditambah 70K, benar nggak? Iya, Pak. Ditambah 7, ini akan kongruen dengan 77 modulo 100. Artinya dibagi 100, dia bersisa 77. Nah, tetapi kan ini kelipatan 100. 100K-nya. Ya, artinya yang sisa yang ini. Maka kita punya 70K ditambah 7, kongruen dengan 77 modulo 100. Bisa paham? Kemudian kalau kita kurangi dengan 7, kedua ruasnya dapat 70K, itu pasti kongruen dengan 70 modulo 100. Nah, dari sini jelas bahwa K kongruen dengan 1 modulo 100. Artinya, K kalau dibagi 100 bersisa 1. Kalau dibagi 100 bersisa 1, pasti juga K itu dibagi 10 bersisa 1. Atau K bisa kita nyatakan dalam bentuk 10M ditambah 1. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Nah, balik lagi. Tadi A itu apa? 10K ditambah 7 kan? Ini. A itu kan Iya. sama dengan 10K ditambah 7. Nah, jadi kita bikin karena A sama dengan 10K ditambah 7, maka A akan sama dengan 10 dikali K-nya adalah 10M ditambah 1 ditambah 7. 10 kali 10M adalah 100M ditambah 10 kali 1 adalah 10 ditambah 7. Sama dengan 100M ditambah 17. Ini A. Ya jelas ya, karena ini kelipatan 100, kemudian ditambah 17, pasti 2 digit terakhir dari A berapa jadinya? Berapa kira-kira? Halo? 2 dikit lagi. Ini kan 100 dikali M. Iya. M-nya bilangan asli ya, K juga bilangan asli. Ya 2 digit terakhir dari A pasti 17 nggak? Iya, Pak. Karena kalian Itu ambil ditambah 17. ya, kalian ambil M-nya 100 ditambah 17 ya 117. Tetap 17. Ya, makanya yang ditanyakan di soal ini. Perhatikan lagi. 2 digit terakhir dari A. Berarti Ya 17. 7 dong, Pak. 17. 17. Ya.
Oh iya. Oke. Jadi Bapak Arab bisa dipahami ya? Iya, Pak. Jadi Bapak ulangi lagi. Karena FPB dari A dengan 10 adalah 1, dan FPB dari A dengan 100 adalah 1. Dan ingat kita punya teorema Euler yang mana jika FPB A dengan M adalah 1, maka A pangkat PM adalah 1 modulo M. Nah, P10 adalah 4, maka A pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 10. Artinya A pangkat 4 jika dibagi 10 sisanya 1. Nah, karena 4 dikali 194 adalah 776, maka A pangkat 4 dipangkatkan 194 sama dengan 1 pangkat 194 modulo 100. Atau A pangkat 776 kongruen dengan 1 modulo 100. Nah, A pangkat 776 kalau kita kalikan dengan A pasti sama dengan 1 kali A modulo 10. Ini modulo 10 ya, Bapak bilang modulo 100 tadi ya. A pangkat 777 sama dengan kongruen dengan A modulo 10. Nah, karena A pangkat 777, dua digit terakhirnya adalah 77, maka A pangkat 777 jika dibagi 10 pasti bersisa 7. Nah, tadi katanya A pangkat 777 bersisa A jika dibagi 10. Bersisa A dibagi 10 dan bersisa 7 dibagi 10, maka sudah jelas bahwa di sini angka satuan dari A pasti 7. Mana tadi ya? Nah, ini. Karena A pangkat 777 dibagi 10 sisanya A. Artinya si A ini kalau kita bagi dengan 7, dibagi dengan 10 sisanya pasti 7. Jadi Bapak bilang gini, kalau Bapak bilang A pangkat 777 bersisa A jika dibagi 10, belum tentu A-nya lebih kecil dari 10 ya. Karena ini kongruen. Kongruen itu beda dengan sama dengan. Ada sedikit perbedaan. Baik, Pak. Contohnya beginilah, kalau Bapak bilang 5 dibagi 2 sisa berapa? 3. 5 Satu. dibagi Satu, 1 Pak. kan? Iya. Karena ini sisanya 1, tetapi karena ini kongruen bisa aja Bapak bikin 5 itu kongruen dengan 3 modulo 2 misalnya. Bisa aja. Bapak bahkan bisa bikin 5 kongruen dengan 7 modulo 2, nggak ada masalah. Kenapa? Karena 5 bisa Bapak bikin misalnya dalam bentuk berapa ya? 2 dikali min 1 ditambah 7. Benar nggak? Benar. Dibagi 2 hasilnya min 1, sisanya 7. Nah ini. Karena ini kongruen bukan sama dengan. Makanya ini kita bisa simpulkan bahwa A angka satuannya adalah 7 dan A-nya bukan 7. Makanya A berbentuk 10 kali tambah 7. Nah, sisanya kayak tadi kita pakai pi 100. Pi 100 itu 40. Kemudian diolah terus pakai binomial Newton nanti sehingga diperoleh hasil akhirnya itu bentuk A itu pasti sama dengan 100M ditambah 17. Ya, 100M ditambah 17 pasti dua digit terakhir dari A adalah 17. Ya, Pak. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Awan ngerti, Awan? Kurang, Pak. Tapi kalau konsepnya lumayan lah kalau pakai yang binomial tadi. Oke. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Ini Kita rekam apa? ya. Jangan lihat Kita, di YouTube aja. kita lanjut ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini sebenarnya teorinya tidak asing buat kalian, tetapi mungkin pemakaiannya. Karena Bapak yakin kalian sudah pada tahu tentang FEB ya kan? Ya, Pak. Nah, tetapi mungkin bagaimana kita membawa ininya, melogikakan teori yang kita punya. Jadi misalnya kalau Bapak punya ini ya, Bapak tanya dulu lah ke kalian. Ini FVB dari ini berapa? FVB dari berapa ya? 10 dengan 26. Berapa?
Wah. 2 ya. Karena sama-sama bisa dibagi 2 ya. 10 itu kan 2 kali Iya, 5, Pak. 26 Ya. 2 kali 13. 2 kali Berarti 13. ya berarti faktor yang sama cuma angka 2 dan 1 dan yang terbesar adalah 2. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, kalau berlaku FEB 10 dengan 26 sama dengan 2, maka kita bisa bikin kayak gini. Maka FEB dari 10 dengan 26 itu akan sama dengan FEB dari 10 dengan 26 dikurang 10. Boleh aja. Ya. Pasti ini sama dengan 2 juga. Atau kita bikin ini, FEB 10 dengan 26 itu sama dengan FEB dari 10 dengan 26 dikurang 2 kali 10. Nggak ada masalah. Pasti 2 juga. Iya, Coba lah, Pak. 26 kurang 10, 16 kan? Iya, 16. 10 dengan 16, FEB-nya 2. 2. Ini 10 dengan 6, 6. 2 juga kan? Iya, Pak. Nah, karena nanti ada apa namanya tuh? Aduh, Bapak lupa ingat namanya. Kalau nggak salah pakai Diopantin kalau nggak salah. Mencari Apa, Pak? Diopantin. Oh. Bisa kapan-kapan Bapak ajarin lah. Kalau nggak Iya, salah Pak. pakai Oke, Pak. Diopantin apa kayak apa lah namanya. Pokoknya sekitaran itu. Kita bisa mencari nilai dari FEB ini. Nah, maksud Bapak adalah, oh ya, ini soalnya salah ini ya. Salah server. ya. Nah, balik lagi sebentar. Nah, kita akan ke sini. Katanya bilangan asli yang ditanya ini bilangan asli ganjil B. Jadi B itu bilangan asli dan ganjil. Nah, berapa nilai B terbesar? Sehingga barisan bilangan asli di mana AN adalah N kuadrat ditambah 19N ditambah B memenuhi FEB dari AN dengan AN tambah 1 akan sama dengan FEB dari AN tambah 2 dengan AN tambah 1. Oke. Sekarang ini, Bapak mau bilang ini. Jika FEB dari A dengan B adalah D, maka pasti D membagi A dan D membagi B. Ya, pasti kan? Pasti. Dan D ini juga berlaku ya, dan D pasti membagi AX plus minus BY. Ya kayak ini tadi. Mau dikalikan berapapun, kemudian kita kurangi. Kayak inilah. D 2 membagi 10, 2 membagi 26. Ya pasti 2 membagi 26 kali 1 dikurang 2 kali 10 misalnya. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. kita balik lagi ke sini. Kita punya AN. Pertama kita punya AN. AN adalah N kuadrat ditambah 19N ditambah B. Sekarang kita coba cari AN tambah 1. AN tambah 1 artinya semua huruf N diganti dengan N tambah 1. Kita punya N tambah 1 dikuadratkan ditambah 19 dikali N ditambah 1 ditambah B. Sama dengan N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 ditambah 19N ditambah 19 ditambah B. Bisa dipahami sampai di sini ya? Bisa, Pak. Ngerti, Pak. Kurang ngerti gimana, Wan? Kurang paham. Lihat video aja nanti, Awan. Yang di bagian mana yang kurang paham? Hati dan bertanya kayak Bapak mah. Yang bagian mana yang kurang paham? Dari jika FPB A dan B sama dengan D. Ya bawa ke angka, jangan dipandang hurufnya. Anggap aja ini 10, anggap aja ini 26. FPB 10 dengan 26 kan 2. Berarti 2 bisa dibagi 10, membagi 10 dan 2 membagi 26. Kan jelas ini. Dan 2 itu bisa membagi 10 mau dikali berapapun ditambah atau dikurangi dengan 26 mau dikali berapapun. Kan sama kayak ini tadi. Iya. Karena FPB-nya masih tetap itu, masih tetap 2. Oke ya, lanjut ya. Pak, paham. Oke, Pak. Nah, artinya di sini kita punya AN tambah 1
sama dengan N kuadrat ditambah 21N ditambah 20 ditambah B. Nah, terakhir, karena yang dipakai ada AN tambah 1 dan AN tambah 2, kita cari lagi AN tambah 2. Sama dengan yang tadi, N-nya diganti dengan N tambah 2, kita punya N tambah 2 dikuadratkan, ditambah 19 dikali N ditambah 2 ditambah B. Maka nanti Bapak percepat prosesnya, kita punya AN tambah 2 sama dengan N kuadrat ditambah 23N ditambah 42 ditambah B. Oke ya, bisa dipahami ya? Sampai di Bisa, sini. Pak. Nah, kembali lagi Bapak mau ingatkan, coba lihat yang ini tadi. Nah, ini. Ini akan kita gunakan, tetapi yang kita pakai ini yang pakai huruf. Makanya butuh konsentrasi yang cukup tinggi. Kita mulai dari pernyataan ini dulu. FVB AN dengan AN tambah 1. FVB AN dengan AN tambah 1. Artinya, ini adalah FVB dari... Bapak pakai tanda kurung ya, nggak Bapak tulis FVB-nya. Kata-kata FVB-nya. Ini sama dengan FVB dari N kuadrat ditambah 19N ditambah B dengan N kuadrat ditambah 21N ditambah 20 ditambah B. Nah, tujuan Bapak adalah, ini kan bentuknya masih persamaan kuadrat. Gimana caranya kita mengubah, memanipulasi persamaan kuadrat ini menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Nah, caranya salah satunya adalah dengan, coba lihat, maka FVB ini akan sama dengan FVB N kuadrat ditambah 19N ditambah B, kemudian dengan N kuadrat ditambah 21N ditambah 20 ditambah B, dikurang N kuadrat dikurang 19N dikurang B. Ini agak mirip dengan ini tadi. Jika FVB dari 10 dengan 26 sama dengan 2, maka FVB 10 dengan 26 pasti sama dengan FVB 10 dengan 26 dikurang 10. Benar nggak? Iya, Pak. Ini sama nggak? Iya, Pak. 26-nya kita kurangi dengan 10. Ya sama dengan ini. N kuadrat ditambah 21N ditambah 20 ditambah B, kita kurangi dengan N kuadrat ditambah 19N ditambah B. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya biar ini. Ketika kita kurangi, nanti akan dapat FVB AN dengan AN tambah 1 adalah FVB dari FVB dari N kuadrat ditambah 19N ditambah B dengan, nah coba lihat ini, N kuadrat dikurang N kuadrat habis. Iya. 21N dikurang 19N. 3N. 2N ya. 2N, B dengan B habis. 20. Tambah 20. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ingat tadi di soal B-nya itu yang kita mau cari apa? B-nya ganjil kan? Iya. Nah, karena B-nya bilangan ganjil, karena B bilangan ganjil, sekarang kira-kira N dikali N ditambah 19 ditambah B, ini ganjil atau genap kira-kira? Ganjil. Ganjil ya? Iya, ganjil. Karena kalau N-nya ganjil misalnya, anggap angka 1 ya. Ini kan jadinya 1 dikali 20. 1 kali 20 kan genap tuh. Iya. Genap tambah B, pasti ganjil. Itu kalau kalau N-nya ganjil. Kalau N-nya genap jelas ya. 2 dikali 21 pasti genap. Ditambah B. B merupakan bilangan ganjil. Ya tetap ganjil. Artinya ini pasti bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu apa ciri khasnya? Dia tidak bisa dibagi 2 kan? Iya. Artinya kayak gini. Bapak tanya ini dulu ke kalian. FVB dari 3 dengan 12 berapa? 3. 3 kan? Ya. Ini kan sama aja kayak FVB dari 3 dengan 6. Ya. 12-nya kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena ya nggak ada masalah. 3 ini kan nggak bisa dibagi 2. Ya, Pak. Atau misalnya FVB inilah. FVB 3 dengan 39. Berapa? 3 juga kan? 3. Ini sama kan dengan FVB 39. 39 kita bagi 3 nggak ada masalah. Kita bagi 13 sorry ya.
Karena 3 nggak bisa dibagi 13 maksud Bapak. Nah, Oh, balik iya, lagi ke sini. Tadi kan kita punya ini. FVB dari AN dengan AN tambah 1 itu sama dengan FVB dari N kuadrat ditambah 19N ditambah B dengan, nah ini, 2N ditambah 20 itu kan sama dengan ini ya, 2 dikali N tambah 10, benar nggak? Benar. Nah, ini ganjil. Sementara yang ini Genap. genap. Benar. Nah, berarti FVB dari keduanya, Bapak bisa aja abaikan si duanya, Bapak bikin FVB ini pasti sama dengan FVB N kuadrat ditambah 19N ditambah B dengan N tambah 10. Bapak hapuskan si duanya. Kenapa, Pak? Karena kayak gini, misalnya Bapak tanya berapa FVB dari 5 dengan, jangan 5 lah, 15 dengan 2 kali 13, 26 dikali 7, 112 misalnya. FVB itu apa? Sebuah bilangan yang membagi keduanya kan? Membagi ini dengan ini. 3, Pak. Jangan 112 lah ya, 114 lah. Nah. 14. Ya, kita kan tahu FVB dari 15 dengan 114 pasti bukan kelipatan 2 kan? Iya, bukan. Ya udah, berarti ini pasti sama dengan FVB dari 15 dengan 114-nya kita bagi aja dengan 2. 114 bagi 2. 57. 57. Nah gitu. 8. Nah, sama kayak gini misalnya, FVB 15 dengan 57 berapa? 57 bisa dibagi 5 nggak? Enggak. Nah, kita bagi aja 15-nya dengan 5. Ini pasti sama dengan FVB dari 3 dengan 57. Oh iya. FVB 3 dengan 57 berapa? Ya 3 kan? 3. Nah, artinya apa? FVB 15 dengan 114 sama dengan 3. 3. Nah, jadi Oke, bilangannya diubah-ubah gitu aja kan, Pak? ya benar, kita bisa ubah gitu. Sama dengan ini tadi. Berapa FVB dari N kuadrat ditambah 19N ditambah B dengan 2 kali N tambah 10. Kita kan tahu ini ganjil, ini genap. Bilangan ganjil kan nggak bisa dibagi 2. Ya. Makanya ini kita bagi 2 aja. Ya, Pak. Gimana genapnya? Berarti kan sama dengan FVB ini kan sekarang. Ya. Nah, sekarang ingat lagi, tadi kan Bapak bilang ini. Jika kita punya FVB misalnya 26 dengan 10 lah. Itu pasti sama dengan FVB dari 26 dikurang 2 kali 10 dengan 10. Benar nggak? Benar. Nah, artinya ini juga sama. FVB ini dengan ini, Bapak mau bikin sama dengan N kuadrat ditambah 19N ditambah B dikurang N tambah 9 dikali N tambah 10 dengan N tambah 10. Dengan N tambah 10. Oke, coba dipahami dulu. Ini kayak ini si 26-nya. Ini 26-nya. Ini si 10-nya. Ini 26 dikurangi ini si 2-nya, ini si 10-nya. Duanya Sama dari mana, Pak? Hah? Duanya dari mana? Ya suka-suka kita. Oh, terserah aja gitu, Pak. Ya, ingat ya tujuan Bapak tadi kan membuat ini jadi lebih sederhana. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Awan, Asti? Apa? Tidak. Awan? Itu kenapa beda-beda Pak? Itu 20, itu 2, itu 10, itu 10. Gimana? Yang apa nih Pak? Yang ini bisa ada 20-nya yang N kuadrat tambah 19N tambah B. Bawahnya ada 20. Yang tulisan hijau tuh Pak. Enggak, ini maksud Bapak apa membawakan logika ke sini tadi? Oh, hasil penjumlahannya 20. Bukan hasil penjumlahannya 20. Jadi kita ibaratkan Perumpamaan. kita kan sepakat ya FVB 26 dengan 10 itu bisa sama dengan FVB 26 dikurang 2 kali 10 dengan 10. Ya. Nah, ini bukan 26 tapi kayak posisinya itu sama kayak 26 di sini gitu. Oh, oke. Ibaratnya 26-nya kita ganti aja dengan ini. Ngerti ya? Ya. Nah, berarti ini akan sama dengan, coba kalian perhatikan. Ini jadi N kuadrat ditambah 19N ditambah B. Dikurang. Nah, ini kalau kalian kalikan ya, N tambah 9 dengan N tambah 10 akan jadi nanti
N kuadrat ditambah 19N ditambah 90. Kemudian ini N tambah 10. Nah, kita cari sama dengan FPB dari N kuadrat dikurang N kuadrat. Habis. 19N dikurang 19N. Habis juga. Sisanya tinggal B kurang 90. B kurang 90 dengan N ditambah 10. Jadi, sampai sejauh ini kita punya FPB dari AN dengan AN tambah 1 itu sama dengan FPB dari B kurang 90 dengan N tambah 10. Oke. Coba dipahami sampai di bagian sini dulu. Karena masih agak panjang lagi nih. Kebayang ya, yang dari awalnya segini. Nah, yang awalnya segini, yang Bapak garis ini. Sekarang kita bisa olah dia menjadi tinggal ini, B kurang 90 dengan N tambah 10. Kita sederhanakan intinya. Ya, Pak. Oke. Kembali lagi di soal. Tadi kan katanya FPB dari AN dengan AN tambah 1 itu sama dengan FPB AN tambah 2 dengan AN tambah 1. Kita udah cari tadi nih, FPB AN dengan AN tambah 1. Lanjut ke FPB AN tambah 2 dengan AN tambah 1. Ingat, AN tambah 2 sama dengan ini. AN tambah 1 sama dengan ini. Artinya, kita tulis lagi di bawah. Maka FPB dari AN tambah 2 dengan AN tambah 1 itu akan sama dengan FPB dari, Bapak nggak tulis FPB-nya ya, N kuadrat ditambah, aduh lupa pula, 23N ditambah 42 ditambah B. Dengan N kuadrat ditambah 21N ditambah 20 ditambah B. Nah, mirip dengan yang tadi lagi. Bapak tidak akan jelaskan lebih lanjut, tapi ini pasti sama dengan FPB dari N kuadrat ditambah 23N ditambah 42 ditambah B. Kemudian ini dikurangi dengan N kuadrat ditambah 21N ditambah 20 ditambah B. Dengan N kuadrat ditambah 21N ditambah 20 ditambah B. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Ini tinggal dikurangin aja ya. Nah, kalau kita kurangi nanti dapat hasilnya sama dengan N kuadrat dikurang N kuadrat adalah 0, 23N dikurang 21N adalah 2N, 42 dikurang 20 adalah 22, B dikurang B habis. Nah, ini N kuadrat ditambah 21N, ditambah 21N, ditambah 20, ditambah B. Nah, dengan alasan yang sama kayak tadi, B-nya kan ganjil. Ya. N dikali, ini bisa kita ubah menjadi N dikali N ditambah 21, ditambah 20, ditambah B. Nah, mau N-nya ganjil ataupun N-nya genap, hasil kali ini, hasil ini semua pasti selalu Ganjil. Nah, karena ini ganjil, maka kita bisa abaikan ini. Ini kan sama dengan ini. FPB dari AN tambah 2 dengan AN tambah 1 itu sama dengan FPB dari 2 kali N tambah 11, yang ini, Ya. dengan N kuadrat ditambah 21N ditambah 20 ditambah B. Karena Bapak bilang tadi ini pasti genap, Jadi sementara ini ganjil, ya sama kayak tadi, kita ubah jadi N tambah 11. Ya. Berarti sekarang kita punya N tambah 11 dengan N kuadrat ditambah 21N ditambah 20 ditambah B. Nah, sekarang tinggal caranya kita mengakali gimana caranya biar ini tadi jadi sederhana lagi. Ya, kalau kalian sudah agak terbiasa, kalian tahu ini mesti dikurangi dengan N kuadrat ditambah 21, N ditambah 20 ditambah B. Ini pasti dikurangi dengan N tambah 11 dikali sesuatu. Kira-kira dikali berapa? N tambah 10. Ya, N tambah 10 ya, biar nanti ada 21N-nya. Nah, ini jadi N ditambah 11 dengan N kuadrat ditambah 21N ditambah 20 ditambah B dikurang N kuadrat dikurang 21N dikurang 110. Nah, kalau kalian cari lagi nanti dapat N tambah 11 dengan N kuadrat dikurang N kuadrat habis, 21N dikurang 21N juga habis, sisanya tinggal B. Positif 20 dikurang 110 adalah di minus 90. 90. Artinya, sampai sejauh ini kita sudah punya FPB dari AN tambah 2
dengan AN tambah 1 itu sama dengan FVB dari N tambah 11 dengan B kurang 90. Nah, sementara yang tadi kalau kalian ingat, yang ini. Oh iya, Pak. Nah, FVB dari AN dengan AN tambah 1 itu sama dengan FVB dari B kurang 90 dengan 10. N tambah 10. Nah, sekarang kalian tahu nggak ini? Kalau kita punya dua buah bilangan berurutan, yaitu A dengan A tambah 1, itu FVB-nya pasti sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya, FVB dari N tambah 10 dengan N tambah 11 berapa? Pasti 1 Ya. kan? Karena ini kan dua buah bilangan berurutan kan? Iya, 10. Nah, sekarang kan kata soal apa? Kata soal ini tadi. Bapak ulang lagi. Bapak bikin lagi ya. Kata soal ini. FVB dari AN tambah 1 dengan AN itu sama dengan FVB AN tambah 2 dengan AN tambah 1. Untuk setiap bilangan asli N. Artinya, untuk semua bilangan asli N dan B-nya ganjil, maka berlaku FVB dari AN dengan AN tambah 1 itu sama dengan FVB dari, nah tadi kita udah tahu FVB AN dengan AN tambah 1 adalah ini, FVB dari B kurang 90 dengan N tambah 10, sementara yang satunya lagi FVB dari B kurang 90 dengan, N tambah 11 ya? N tambah 11, B kurang 90. Ya sebenarnya terbalik pun nggak ada masalah ya. FVB 2 dengan 3 pasti sama dengan FVB 3 dengan 2. Ya. Oke, jadi Bapak balik aja langsung ya biar kelihatan ininya. Nah, sekarang begini. Kalau FVB keduanya itu sama dengan D, katakanlah sama dengan D ya. Katakanlah ini sama dengan D. Berarti apa? D pasti membagi B kurang 90, ya nggak? Ya, Pak. Lalu D pasti membagi N tambah 10, benar? Ya. Dan D pasti membagi N tambah 11. Nah, kira-kira D yang mungkin berapa? Bilangan aslinya. Harus membagi N tambah 10 dan N tambah 11. Berarti D-nya pasti 1 nggak? Ya. Kenapa? Karena ini tadi Bapak bilang, lihat ini. FVB dari N tambah 10 dengan N tambah 11 adalah 1. FVB itu apa? Bilangan terbesar yang merupakan faktor keduanya. D bisa membagi N tambah 10. Artinya D faktor dari N tambah 10. D juga faktor dari N tambah 11. Ya, pasti D-nya itu 1. Satu-satunya bilangan yang bisa membagi dua buah bilangan berurutan kan 1. Ngerti ya? Iya. Nah, kalau FVB-nya D-nya sama dengan 1. Nah, sekarang Bapak bikin kayak gini. Kita mau FVB dari B kurang 90 dengan N tambah 10 itu sama dengan 1. Untuk semua N. N-nya bisa kita kontrol nggak? Nggak bisa kan? Tidak. N-nya kan bisa banyak ini. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ya. Nah, supaya FVB-nya itu pasti 1, maka yang harus sama dengan 1 adalah B kurang 90. Dipahami? Kenapa itu? Nah, gini, kalau misalnya Bapak bikin ya, kalau Bapak bikin B-nya itu sama dengan 93, katakanlah begitu. Oh, nanti nggak bisa dibagi 1 kan? Nah, nanti kan FVB ini misalnya kalau N-nya itu, N-nya Bapak ambil 2, ini jadi berapa? FVB 93 dikurang 90 dengan 2 ditambah 10. 93 dikurang 90 berapa? 3 kan? Ya. Ya. FVB 3 dengan 12 berapa? 3. 3. Sementara katanya kan harus sama dengan 1. Mau berapapun nilai N-nya. Ya. Ya kan, makanya ini harus B kurang 90-nya harus sama dengan 1. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Jadi nggak mungkin bilangan lain. Jadi B-nya 89. Bukanlah. 91. 9, iya. 91. Nah, jadi itu ya jawabannya. Yang Ya. ditanya apa? Nilai B terbesar. Bilangan asli ganjil B terbesar. Ya udah. Iya, 91. Maka B sama dengan 91. 1. Ya, itu dia. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada Awan bisa ngerti?
Awan masih on? Masih, Pak. Masih ya? Awan paham, Awan? Alhamdulillah paham, Pak. Oke. Sekian ya untuk hari ini ya. Kita cuma bisa bahas berapa soal? 2 soal ya. Iya, baik. Pak. Bapak minta setelah ini kalian catat. Ini kan belum ada kalian catat nih. Iya, Pak. Sebentar lagi Bapak kirim itunya, filenya. Dan Bapak usahakan upload videonya secepatnya kalau kalian mengulang-ulangi lagi. Iya, Pak. Oke, sekian untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Jangan lupa dicatat ya. Bapak minta Iya, Pak, catatannya siap. jam 11:30 ini. Ini diupload di YouTube, Pak. Ya nanti ya. Tapi catatannya segera Bapak bagikan di grup. Oke? Baik, Pak.